Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku ingin menyampaikan sedikit ilmu pengetahuan tentang di mana dan kemanakah Bismillah pada surat At-Taubah. Surat At-Taubah adalah surat ke-9 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Madaniyah yang terdiri atas 129 ayat. Berbeda dengan surat-surat yang lain, maka pada permulaan surat ini tidak terdapat ucapan basmalah. Karena surat ini adalah pernyataan perang dengan arti bahwa segenap kaum muslimin dikerahkan untuk memerangi seluruh kaum musyrikin. Sedangkan basmalah bernafaskan perdamaian dan cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kebanyakan ulama sepakat tidak membolehkan membaca basmalah pada surat At-Taubah tersebut. Tapi ada juga sebagian ulama yang tetap membolehkan membaca basmalah. Namun tidak boleh menambahkan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam membacanya. Hanya boleh membaca kata bismillahnya saja tanpa menambahkan kata Ar-Rahmanir-Rahim. Ulama sufi berkata bahwasannya surat At-Taubah adalah sebuah batu petunjuk pembuka tabir kaji bismillah secara sempurna. Bila telah mengerti kaji bismillahnya, maka akan kalian dapati bismillah seperti bismillah yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga bismillahnya menjadi sebuah jalan untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala pemberian nikmat-nikmatnya. Sekarang mari kita kaji bersama tentang basmalah pada surat At-Taubah ini. Berkata seorang ulama sufi bahwasannya Allah telah sengaja menyediakan surat ke-9 dalam kitab Al-Quran untuk supaya kita bisa memakrifatkan bismillah secara sempurna. Di mana surat ke-9 tersebut Allah menghendaki diberikan sebuah nama dengan nama surat At-Taubah, dan suatu taubat yang sempurna adalah dengan berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Adam pernah berwasilah kepadanya di dalam taubatnya kepada Allah dengan mengatakan, "Ya Rabbi bihaqi Muhammadin illa ma ghafartali." Lalu ulama sufi tersebut mengutip sebuah ayat yang artinya, sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 64. Lantas beliau melanjutkan lagi dengan mengutip sebuah ayat lagi, yaitu, dan Allah sekali-kali tidak akan mengajab mereka sedangkan kamu Muhammad berada di antara mereka. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Menurut pendapat ulama sufi tersebut bahwasannya di surat At-Taubah boleh dibacakan kalimat basmalah, tetapi tidak boleh menambahkan kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam membacanya. Hanya boleh membaca kata bismillahnya saja tanpa menambahkan kata Ar-Rahmanir-Rahim. Surat At-Taubah disebut juga dengan surat Bara'ah. Dinamakan surat Bara'ah karena di awal surat At-Taubah ayatnya dimulai dari kata Bara'ah, dan isi suratnya juga menceritakan tentang hal tersebut pula. Sebagaimana bunyi firman-Nya, Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadatum minal musyrikin. Artinya, inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 1.
Sedangkan menurut ulama sufi yang dimaksud dengan marwah secara tersiratnya adalah berlepas dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya yang berpaling dari dirinya, seperti yang dijelaskan pada dua ayat terakhir dari surat At-Taubah yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. Dan lagi Allah berfirman yang artinya, jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Al-Quran surat At-Taubah ayat 129. Berkata lagi ulama sufi, kepedulian orang tua terhadap anaknya masih kalah dengan kepeduliannya Nabi Muhammad terhadapmu. Bila ada seorang anak yang sakit, terus orang tua tersebut merasa iba, cemas, dan khawatir, Nabi Muhammad melebihi itu. Perasaannya dalam cemas, iba, dan khawatirnya. Atau bila ada orang tua yang punya keinginan ingin membahagiakan dan menyenangkan anaknya, ketahuilah Nabi Muhammad juga melebihi dari itu. Ulama sufi lalu membaca ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahimin. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Al-Quran surat At-Taubah ayat 128. Maka dari itu, jangan kamu tolak kasih sayang dan juga segala kepedulian nabimu terhadap dirimu, dan jangan pula kamu menjauhinya. Berwasilahlah melaluinya, karena nabimu sangat peduli terhadapmu. Lantas beliau melanjutkan lagi dengan berkata, di akhir ayat 128 pada surat At-Taubah, terakhir kalimatnya tertera kata Ra'ufur Rahim. Dan Ra'ufur Rahim adalah nama lain dari sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, supaya sempurna ma'rifat basmalahnya, lengkapilah bacaan kalimat basmalahnya menjadi dua kalimat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa Bismillahirrahmanirrahim. Maka sempurnalah bismillahnya. Bukankah syahadat kepada Allah tidak akan sempurna bila tanpa adanya syahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan bukankah sesuatu doa akan terhenti di langit bila tanpa adanya penyebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitu juga halnya dengan kalimat bacaan basmalah, bahwasannya Al-Quran itu mempunyai dua ujung. Ujung yang satu ada pada Allah, dan ujung yang satu lagi ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semisal kalimat basmalah, basmalah yang ada pada Allah menjadi Bismillahirrahmanirrahim, dan kalimat basmalah yang ada pada Nabi Muhammad menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang dimaksud yang dikatakan bahwa Al-Quran mempunyai dua ujung. Ujung yang satu ada pada Allah, dan ujung yang satu lagi ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebuah ketaatan kepada Allah tidak akan sempurna bila di dalam diri seseorang tanpa adanya akhlak Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah pada akhlaknya Rasul. Al-Quranul Karim tidak akan berkhasiat sempurna tanpa adanya Al-Quran yang berjalan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka jika ingin sempurna makrifatul basmalahnya, lengkapilah basmalahnya menjadi 2 kalimat basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim wa Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah yin dan yang, jasmani dan ruhani, zahir dan batin. Maka jika kamu mengistiqomahkan 2 kalimat bismillah ini, insya Allah banyak nikmat-nikmatnya Allah akan membuat dirimu menjadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Begitulah sekelumit penjelasan dari ulama sufi tersebut tentang kaji ma'rifat basmalah. Semoga bermanfaat dunia wal akhirat.